أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في المحكم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya para jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang dibuktikan dengan ketaatan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tema khutbah kita hari ini adalah tentang sabar dan syukur. Dua sikap yang merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang mukmin. Dua nilai ini ibarat dua sayap yang membawa kita terbang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kami kepada orang-orang yang sabar. Sabar bukanlah pasrah tanpa usaha, tetapi keteguhan hati, bentuk dari pengendalian diri
ketulusan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sambil tetap berikhtiar sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin jika ia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, dan jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar. Hadis riwayat Muslim. Contoh paling agung tentang sabar ditunjukkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau dulunya adalah orang yang sangat kaya, hartawan, jutawan, memiliki keturunan yang banyak, harta melimpah dan kesehatan yang prima. Namun Allah mengujinya dengan kehilangan seluruh harta, kematian anak-anaknya, penyakit kulit yang parah dan kesendirian yang menyakitkan. Namun beliau tetap bersabar, tidak mengeluh, bahkan terus berdoa kepada Allah, hingga doanya Nabi Ayub terabadikan dalam Al-Quran, tepatnya pada pembelaan surat Al-Anbiya ayat 83. Ani masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Makna dan nilai sabar. Sabar adalah bukti bahwa kita tunduk pada kehendak Allah. Sabar bukan berarti lemah, justru ia tanda kekuatan spiritual Allah. Sabar membentuk pribadi yang tangguh, dan sabar tidak mudah goyah oleh bencana. Sabar bukan sekedar menahan emosi, tetapi mengelola diri dengan baik, tidak mengeluh dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai rintangan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut orang-orang sabar dalam banyak ayatnya. Salah satunya dalam pembelaan surat Al-Baqarah ayat 155, wa basyirish shabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Setelah sabar, mari kita bahas pasangan dari sabar itu sendiri, yakni syukur. Syukur adalah bentuk pengakuan kita terhadap nikmat Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Allah berfirman, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Syukur bukan hanya dengan lisan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi juga dengan hati yang menyadari dan tindakan yang mencerminkan rasa terima kasih, seperti menjaga nikmat itu agar tidak disalahgunakan. Coba kita renungkan, kita masih bisa berjalan, bisa mendengar, bisa melihat, memiliki keluarga yang bahagia dan utuh, memiliki tempat tinggal, sementara di luar sana ada banyak yang kesehatannya terganggu, ada yang buta penglihatannya, ada yang hidup berpindah-pindah, tetapi mereka tetap tersenyum dan bersyukur. Lantas kita yang lebih banyak nikmatnya, mengapa tidak lebih bersyukur? Makna dan kekuatan syukur itu sendiri, syukur adalah kunci keberkahan. Ketika kita pandai bersyukur, nikmat itu bertambah, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk non materi, seperti ketenangan jiwa dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Orang yang pandai bersyukur cenderung lebih mudah berbagi, lebih peka terhadap sesama, dan hidupnya lebih bermakna. Syukur membuka pintu rezeki. Jika kita pandai bersyukur atas ilmu, kita akan ditambah hikmahnya. Jika kita bersyukur atas anak, kita akan ditambah keberkahan dalam keluarga. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan sabar dan syukur adalah dua sayap kehidupan. Sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan. Saat diberi nikmat, kita bersyukur. Saat diuji, kita bersabar. Tanpa salah satunya, iman kita akan pincang. Kedua sikap ini adalah kunci menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu seperti payung. Ia tidak menghentikan hujan, tetapi melindungi kita agar tetap bisa berjalan. Begitu juga syukur yang menjadikan hidup lebih ringan dan bahagia, walaupun nikmat yang kita punya terlihat kecil di mata manusia.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan sabar dan syukur sebagai jalan hidup. Sabar melindungi kita saat terpuruk, syukur mengangkat kita saat diberi kelimpahan. Keduanya akan membawa kita pada derajat tinggi, keberkahan hidup dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Muharram ini 1447 Hijriah, di tahun baru Islam ini kita dapat memenuhi dan memperbaiki kualitas diri, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dengan ujian dan bersyukur dalam nikmat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa